Selamat malam pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik yang terjadi antara Israel dan juga Hamas. Kelompok militan Palestina Hamas mengutuk keras penyerangan militer Israel yang menyebabkan 3 putra dan 4 cucu pemimpin tertinggi mereka, yaitu Ismail Haniyeh, tewas pada Rabu 10 April 2024. Sejauh ini 60 anggota keluarga dan kerabat Haniyeh telah tewas di tangan Israel sejak perang pecah. Diketahui Israel terus melakukan pemboman di Gaza yang terkepung selama Hari Raya Idul Fitri. 60 keluarga dan kerabat Haniyeh yang terbunuh sejak dimulainya perang pada Oktober 2023. Mereka yang tewas termasuk anggota keluarga inti hingga keponakan laki-laki dan perempuan. Ismail Haniyeh menjelaskan kematian 3 putranya dan anggota keluarganya dikatakan sebagai kematian syahid. Amir, Muhammad, dan Hazem Haniyeh menjadi sasaran sebagai pejuang dan bukan karena mereka adalah putra pemimpin politik Hamas. Haniyeh juga membenarkan jika Israel telah menyebabkan anak dan cucunya tewas ketika mereka mengunjungi kerabat di kamp pengungsi Shati, kota Gaza. Mobil yang mereka kendarai dirudal dari serangan Israel di dekat kamp. Sementara itu, media Israel pada hari Kamis 11 April 2024 melaporkan pasukan Israel membunuh 3 putra Haniyeh dalam serangan udara di Gaza tanpa berkonsultasi dengan komandan senior atau pemimpin politik, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Mengutip pejabat senior Israel, kantor berita Wala mengatakan baik Netanyahu maupun Menteri Pertahanan Yoav Gallant tidak diberitahu sebelumnya mengenai serangan tersebut. Serangan itu dikatakan dikoordinasikan oleh militer Israel dan Badan Intelijen Shin Bet. Pembunuhan kerabat Haniyeh telah menambah potensi komplikasi pada perundingan yang bertujuan untuk menghentikan pertempuran di Gaza dengan imbalan kembalinya 133 sandera Israel yang diyakini masih ditahan di daerah kantong yang terkepung. Pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh, terhindar dari serangan Israel yang menewaskan anak dan cucunya di kota Gaza pada Rabu 10 April 2024. Saat serangan udara terhadap keluarganya dilancarkan Israel, Ismail Haniyeh diketahui sedang berada di Qatar. Dia diketahui sudah lama mengasingkan diri di Qatar dan memimpin pasukannya dari negara tersebut. Times of Israel melaporkan Ismail telah berada di Qatar sejak awal mula serangan pada 7 Oktober 2023 dan tidak bisa disentuh oleh pasukan Benyamin Netanyahu. Sebanyak 60 kerabat Haniyeh tewas dalam perang selama 6 bulan tersebut, termasuk 14 orang yang tewas setelah serangan udara Israel menghantam rumah keluarga di kota Gaza pada Oktober lalu. Pemimpin Hamas mengatakan serangan tersebut tidak akan mengubah tuntutan kelompok itu untuk melakukan gencatan senjata permanen dan memulangkan warga Palestina yang terlantar dari rumah mereka dalam negosiasi yang sedang berlangsung yang dimediasi oleh Doha dan Washington. Pernyataan militer Israel menegaskan bahwa pihaknya telah menargetkan putra-putra Haniyeh. Ketiganya digambarkan sebagai agen Hamas yang sedang dalam perjalanan melakukan kegiatan teroris. Sebelum kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina melawan Fatah pada 2006, Ismail Haniyeh bukanlah anggota terkemuka dari Hamas. Namun setelah Hamas menang, namanya mulai menanjak. Dia terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas pada 2017. Akan tetapi, Departemen Luar Negeri AS mencap Ismail Haniyeh sebagai teroris pada 2018. Ini bukan pertama kalinya keluarga Haniyeh terbunuh dalam perang. Anak laki-laki lainnya dilaporkan terbunuh pada Februari lalu. Sementara saudara laki-laki dan keponakannya terbunuh pada Oktober, diikuti oleh seorang cucu pada November. Ismail Haniyeh diketahui memiliki 13 anak.
Iran diduga akan melancarkan serangan balas dendam ke Israel dalam waktu dekat. Amerika Serikat dan juga sekutunya menduga serangan besar-besaran Iran tersebut benar-benar akan terjadi menggunakan drone dan juga rudal yang mereka siapkan. Seorang pejabat AS pada hari Rabu mengatakan ada kemungkinan besar bahwa serangan Iran akan dilancarkan dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Bloomberg mengutip sumber yang mengetahui hasil analisis intelijen AS dan Israel. Jika serangan balas dendam tersebut terjadi, maka akan menandai perluasan konflik yang telah berlangsung selama 6 bulan secara signifikan. Sumber itu mengatakan potensi serangan kemungkinan menggunakan rudal presisi tinggi dan mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang. Salah seorang dari narasumber Bloomberg menyebut bahwa persoalan kini adalah kapan, bukan lagi apakah Iran akan menyerang Israel. Iran mengancam akan menyerang Israel sebagai pembalasan atas serangan terhadap kompleks diplomatik di ibu kota Suriah, yaitu Damaskus, pekan lalu yang menewaskan pejabat senior militer Iran. Sekutu Israel di Barat telah diberitahu bahwa fasilitas pemerintah serta militer Israel mungkin menjadi sasaran. Akan tetapi fasilitas sipil diperkirakan tidak akan menjadi sasaran Iran. Sumber itu juga membeberkan para pejabat AS membantu Israel dalam merencanakan dan berbagi penilaian intelijen. Israel telah mengatakan kepada sekutunya bahwa mereka menunggu serangan ini terjadi sebelum melancarkan serangan darat lainnya terhadap Hamas di Rafah, Gaza. Intelijen AS dan Barat mengindikasikan serangan dari Iran dan proyeksinya belum tentu datang dari wilayah utara Israel, yaitu tempat sekutu Teheran, Hizbullah, berada di Lebanon. Para pejabat Israel setuju dengan pandangan sekutu mereka dan juga secara terbuka mengancam Iran bahwa jika mereka menyerang tanah Israel, maka Israel juga akan menyerang tanah Iran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Suradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.